Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fataha abwabar rahmati biijadi khatamin nabiyyin wa syaraha binuri maulidihi sudura ibadihi al-mukhlasin wa ba'athahu ala hini fitratin minal rusuli kama ba'atha min qablihi ar-rusul mubasysyirin wa munzirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Wa qala jalla wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasula. Shadaqallahul 'azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, adabani rabbi wa ahsana ta'dibi. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, kita hormati keluarga besar Al-Habib As-Sayyid Al-Syekh Al-Doktor Habib Alwi bin Tahir, juga para masyayikh, para habaib yang sepuh, juga Ustazuna Sayyid Habib Hanif, dan para habaib yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kalau disebutkan ini bisa sampai asar. Bapak Ibu, para asatidzah, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagia kita pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, bersyukur. Mengapa? Orang Arab bilang atir yatir kamislihi yaqo, burung tidak akan terbang kecuali dengan yang sejenis. Jadi kalau di Bogor ada cangkurileng, ada piit, burung gereja. Bapak pernah nggak melihat dua burung terbang beda jenis? Pernah nggak? Tidak akan pernah ada. Begitulah manusia. Kita bersyukur sekarang kita digabungkan dengan orang-orang mulia. Mudah-mudahan kita ikut jadi mulia. Kurang kenceng aminnya tong. Mudah-mudahan kita masuk kepada apa yang dikatakan oleh orang Arab, manjalis janis. Siapa orang yang duduk bareng-bareng suka sejenis. Amin ya robbal. Maksudnya jenis apa? Jenis ahli surga dan jenis orang-orang yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati Allah, wajib hukumnya bersyukur, apalagi yang memiliki putra dan putri di pesantren Al-Husain ini. Kenapa ibu dan bapak yang mulia harus bersyukur? Karena kita menempatkan putra kita seperti ibu menempatkan bunga pada potnya. Ibu telah menyimpan anak putra dan putri ibu di satu pesantren yang kata Imam Syauqi, khairun nasi zu syarafin qadimin. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah orang yang memiliki keturunan kebaikan masa lalu. Maksudnya bagaimana? Ini Habib Ali bin Alwi bin Tahir memiliki keturunan yang mulia dari sananya, sehingga nyampailah ke Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang agung itu, yang disebut oleh Habib Bagir yang ganteng tadi. Kita dengarkan bersama. Mohon maaf Habib Ali Al-Fakir nyebut ganteng, karena ternyata putranya selalu lebih ganteng dari bapaknya, dan putranya selalu lebih manis dari bapaknya. Tapi keutamaan pasti ada pada bapaknya. Ma fil aba fil abna. Apa yang ada dalam ayah suka turun kepada anaknya, tapi anaknya lebih ganteng. Makanya Habib itu ganteng-ganteng pisebelen, kata orang Bogor. Jadi orang hasud melulu bawaannya. Lihat kayak Habib Hanif, ganteng, manis gitu kan. Makanya orang Kresik tuh hasud melulu tuh si kehed tuh. Jadi nggak bisa bapak-bapak, hapunten kata orang Bogor. Kalau bapak-bapak mau benci sama orang,
Ini sering saya katakan, terpaksa saya harus bahas juga di sini. Kalau bapak-bapak para ustadz mau jelek sama orang, mau hasut sama orang, mau bugut sama orang, julid, bapak ngaca dulu. Kalau bapak ngaca dirasa bapak lebih ganteng daripada dia, teruskan berantemnya, bapak menang insya Allah. Tapi kalau bapak ngaca, kata orang Bogor, waduh, banget aing busik nih, bejrot nih, irung aing pesek, Habib mancung ya, banget aing burem, wajah Habib bersinar nih, banyak sholawatnya, banyak hijibnya, hijib bahar, hijib nasrinya, macam-macam aurat. Sementara kita handphone game melulu nih. Ulah jangan diterusin, kalah bapak, jangan, kurang ngajar namanya itu ya. Makanya kita nggak bisa ngelawan Habib. Saya bingung bapak-bapak, terus terang saja bingung. Dalam 2 minggu ini saya hadir di Al-Hawi Condet, itu habaib penuh semua, lihat mukanya bening-bening, ilmunya tinggi-tinggi, hikmah keluar dari mulut mereka, hati kita nyaman, serasa Islam itu insya Allah akan semakin jaya. Bagaimana itu kalau habaib dirungkatkan? Kira-kira habis nggak Islam di Indonesia? Jawab, habis nggak? Habis. Lihat di Empang, semua hadir ulama-ulama. Dimanapun sekarang semakin dirungkatkan, ini para habaib semakin menyala saja. Terakhir, ini Habib mohon maaf Al-Fakir nggak sok-sokan, karena Al-Fakir murid antum nggak apa-apa sok sedikit. Dari tanggal 1 Maulidan sampai detik ini belum pernah kosong ngaji. Tiap malam pagi itu berkah Ba'alawi saya tekehet. Tapi aneh, tanggal 22, 23, 24 kosong. Saya bilang kok ini tanggal 23, 24, 25 kenapa kosong ini, nggak ada yang ngundang. Dibulak balik lagi kosong, nggak ada, ditunggu barangkali ada WA gitu yang kan si Matupang siang malam tunggu panggilan. Ternyata kosong, nggak ada. Subhanallah, ternyata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang dari Tarim, yang pernah Al-Fakir jarahi, ngundang ke Solo. Oh, ini hikmahnya. Ini tanggal itu bolong 3 hari, maksudnya kita harus haul di Solo. Subhanallah, di Solo kita nggak bisa bergerak di jalan. Yang mulia putranya Habib Umar bin Habib duduk dengan masyarakat biasa, nggak bisa jalan saking penuhnya. Hotel yang biasa kita dekat 500 meter sekarang sampai 7 kilo. Kemudian hotel yang biasanya 350.000 perak sekarang ada yang sampai 3 juta satu malam. Itu kenapa itu habaib semakin menyala, semakin dirungkatkan semakin menyala. Kira-kira yang ngerungkat itu si kehet apa habaib? Jawab sing bener ya, kehet. Yang ngerungkat itu si kehet apa habaib? Si kehet atuh. Laras ente? Laras. Ini bapak-bapak mohon maaf saya sedikit ngebahas si kehet dulu. Karena kalau ngaji ulama-ulama banyak, tapi kalau ulama-ulama nyebut si kehet nggak ahli, cuman saya yang ahli. Ini si kehet, ini bukan ilmiah, bukan. Saya tinggal di Timur Tengah tahunan. Habib Hanif aja yang jago, segitu jagonya beliau alim, ngarang 200, jangankan 250 lembar bahasa Arab dengan nahu sorotnya, dengan balaghah ma'ani bayannya. Terus terang saja ya Habib, ma'alis toib, jangan ada dusta di antara kita. Al-Fakir nanya sama antum, kira-kira bikin 10 lembar aja juga susah kan bahasa Arab? Betul ya Habib? Seahli-ahlinya tetap susah. Lah ini 250 halaman bahasa Arab. Al-Fakir curiga nih, ini pasti bukan buatan sendiri. Ternyata benar. Jalan-jalan ke Cipinang, di sana ada gudang beras. Ente jangan bahas nasab orang dong, nasab sendiri aja kagak jelas. Kebetulan kemarin diundang sama Habib Syegat bin Umar bin Sayyidil Walid Habib Abdurrahman di Cipinang. Jadi di jalan, oh ini ada gudang beras di sini. Al-Fakir tambahin karena
saya merasa ini dapat nyolong tesis ini. Kan terbukti nyolong setengah dari Wahabi, setengah dari Syiah, ditambah-tambah sama dia, digugatlah oleh Yang Mulia Habib Hanif dan Buya Qurtubi dalam debat di Banten, dan si Kehetnya juga nggak datang. Diundang sama Robitoh nggak datang. Atau mau jadi bagaimana kalau begitu? Keluar-keluar di medsos, betul tidak? Akhirnya Al-Fakir bikin lagi satu syair lagi. Kantong kosong diisi tesis. Wah, lu baru ngerti lu sekarang ya. Yang kenceng dong cakepnya. Kantong kosong diisi tesis. Sosisnya dipotong-potong. Ente jangan dong bohong pakai tesis. Tesisnya juga dapat nyolong. Waduh. Gurih kagak tuh? Gurih, ya. Makanya kita curiga, ini pasti ini bukan buatan pribadi. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, mohon maaf. Ini Ba'alawi 1100 tahun bagaikan pohon yang tumbuh besar, kuat dan kokoh, yang telah melahirkan banyak buah berupa para aulia salihin, para ulama amilin. Buktinya mana? Saya pesantren di Sukabumi, salah satu pesantren, dan saya tahu tuh si Kehet pesantren di Sukabuminya di mana, dan dia nggak lama. Dan sanad gurunya itu kepada siapa? Kepada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Mana buktinya? Nih, ini Abdurrahman namanya. Saya punya guru Mama Bayusuni Hashim, punya guru lagi Mama Kiai Haji Hasan Basri. Mama Kiai Haji Hasan Basri punya guru namanya Habib Usman bin Yahya. Habib Usman bin Yahya ngeguru ke atasnya itu ke Habib Abdullah bin Yahya ayahnya. Habib Abdullah bin Yahya sebagaimana yang disebut oleh Habib Bagir tadi, beliau belajar kepada Habib Husain, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, terus belajar lagi kepada Habib Abdurrahman Al-Alawi, kemudian satu lagi Habib, kemudian belajar kepada Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yang kata si Kehet itu wiridannya apa namanya itu, Ratib Al-Haddad itu wajib ditinggalkan, tidak barokah tuh kata si dia. Kira-kira kalau nggak gila bisa nggak ngomong gitu? Wirid bapak ini, yang bapak ini Pak, yang Pak Jero Pak, Pak Jero, Pak Sukan jenggot rontok. Bapak kira-kira berani nggak ngomong kepada manusia, tinggalkan itu Ratib Al-Atas, Ratib Al-Haddad itu tidak barokah, ganti sama buatan kita sendiri. Bapak berani nggak begitu? Kenapa? Karena Bapak sehat kan? Kira-kira kalau Bapak gila, Bapak berani nggak ngomong begitu? Pasti berani. Berarti si Kehete ge lain cek urang sih kade ya. Nah, yang kedua, lagu Sebujur Bangke itu lebih utama Sebujur Bangke, sebujur apa? Lagu itu lagu si itu siapa namanya? Sebujur Bangke ya Habib. Oh betul, Sebujur Bangke. Kalau dulu apal, sekarang sengaja dilupa-lupain. Emang enak lagunya, kita jangan munafik, enak, tapi sekarang mah najis, nggak mau denger lagi. Saya ganti di mobil sekarang, Magadir ya qalbil ala Magadir, teng 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 Magadir. Nah itu diganti sekarang, was zambi anak. Si Kehete jaroget karena nggak ngerti bahasa Arab. Padahal itu lagu us zambiana, dosaku apa engkau meninggalkanku tanpa dosa sedikit pun dariku, ditinggalkan ku kekasihna. Padahal untung santri Al-Husaini jago-jago bahasa Arab, jadi nggak joget ya. Ganti sekarang lagunya, lagu dia diganti semua, nggak ada, hapus semuanya. Kata itu si Kehet, lagu Sebujur Bangke lebih utama daripada ceramah 70 habaib. Kata kitab Sulam Taufik, itu sudah jatuh menjadi murtad tuh orang itu. Mengapa? Dengerin. Jangan habaib 70. Ini Abdurrahman Bustami As-Sundawi. Untung irung aing teu pesek ya. Mun irung aing pesek, aing beungeutna beungeut bid'ah ya. Sebab zaman Nabi ya nu pesek pan. Leres teu? Kok jadi bahasa Sunda? Ayo dengerin.
Mengapa dihukumi kata Sulam Taufik ini menjadi murtad? Membandingkan satu lagu dengan saya kalau ceramah pasti salam yang pertama, betul? Salam itu asmaul husna, Allahumma antas wa minkas walaika ya'udus dan seterusnya. Kira-kira sebujur bangkai dibandingkan dengan asmaul husna satu itu saja, mengiktikadkan bahwa lagu sebujur bangkai lebih baik daripada asmaul husna, itu murtad nggak kira-kira? I'tiqadi wa takriri kata Sulam Taufik. Iktikadkan dalam hati juga diucapkan oleh dia. Kemudian kalau mubalik itu dia hamdalah, kemudian sholawat, kemudian dia baca Quran, kemudian dia baca hadis, kemudian dia baca qaul ulama. Itu lebih baik Quran apa lebih baik sebujur bangkai kira-kira? Al-Quran. Itu mau kemana? Jadi kalau nggak gila, nekat, itu nggak bakal berkata begitu. Kita tahu para aulia solihin kriterianya 1, 2, 3 sampai sekian. Lah ini kok bisa-bisanya dia ngangkat seseorang jadi wali? Gila nggak kira-kira? Kita terus terang aja deh, gila nggak dia? Iya, makanya jangan sampai terkontaminasi. Kenapa saya bahas ini? Supaya kita eling, jangan sampai tertipu oleh apa yang mereka gerakkan untuk masalah ini. Fitnah terhadap para habaib, ini pohon besar. Imam Syafi'i mengatakan apa? Kullu adawatin qad turja salamatuha illa adawata man adaka an hasadin. Setiap permusuhan, setiap perselisihan, setiap konfrontasi apapun masih bisa diharapkan penyembuhannya, dicarikan jalan keluar supaya jadi baik. Illa, exception, kecuali apa? Permusuhan, orang yang bermusuhan dengan dirimu yang dilandasi dari hasud hatinya. Jadi engkau akan ada obatnya orang itu, karena memang mereka adalah kaum-kaum yang hasidin, hasud terhadap para habaib. Terutama yang kita tahu sejarahnya kan dulu dia di mana, kemudian dia pengen jadi apa, nggak diizinkan. Dan Buya Qurtubi juga sudah menyatakan pernah datang sama beliau untuk meminta izin untuk sesuatu dan tidak diizinkan. Timbullah dendam dalam hatinya sehingga dia memporak-porandakan pohon yang besar itu dengan silet. Kira-kira pohonnya yang tumbang apa tangannya yang terputus nanti? Tangan yang terputus. Jadi kalau kata Syekh Burdah mengatakan qad tunkirul ainu daw asyamsi min ramadin wa yunkirul fammu ta'mal ma'i min saqami. Bukan matahari yang tidak terang benderang, akan tetapi matamu belekan. Kira-kira bapak matahari terang nih, mata bapak belekan, terang atau matahari? Kagak. Kemudian apa lagi? Bukan tidak manis rasa itu minuman, akan tetapi mulutmu sariawan. Enak nggak tuh bahasa? Itu Burdah mengatakan begitu. Jadi habaib ini sesungguhnya sesuatu gitu loh buat kita bangsa Indonesia ini. Banyak jasanya mereka. Mau dirungkatkan ke arah manapun, insya Allah habaib semakin menyala, semakin bersinar, dan ilmu mereka semakin jaya insya Allah. Cuman ini rahasia nih. Saya kesalnya sama dia, para kiai hapunten, saya kesal sama orang itu. Kenapa? Dia tuh membahayakan para kiai sebetulnya. Kenapa kiai bahaya? Bisa dibayangkan habaib yang kalem seperti sekarang, tiba-tiba Habib jadi bangkit, jadi belajar lagi, belajar Quran, belajar hadis, mustalah hadis, tafsir, ma'ani bayan. Habaib jadi pintar. Kiai dengekeun kiai ya. Itu habaib 5 tahun 10 tahun lagi jadi alim semua, sehingga kiai mimpin tahlil juga nggak akan kebagian, habis semua sama habaib. Dia nggak mikir itu mencelakakan para kiai. Saya udah gemeteran ini 10 tahun lagi nggak bakalan saya ceramah-ceramah begini. Pasti sama atuh habaib mah. Habaib itu jangan orang alim, biasa saja, tapi beliau mampu mendapatkan doa dari Nabi Ibrahim, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Nabi Ibrahim berdoa, faj'al af'idatan minan nas,
enggak fajal afidatan nas, enggak, tapi pakai min, sehingga yang cinta tuh enggak seluruh dunia kepada keturunan Nabi Muhammad itu, hanya orang-orang solihin saja yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya kepanjangan enggak boleh juga Bibi ya. Cukup ya, insya Allah. Jadi begitu saja. Jadi kita berbahagia. Saya akhiri syair tadi sebelum salam. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki keturunan masa lalu, akan tetapi kemuliaan itu, ini penting, tidak terhenti dengan kemuliaan yang dihauli saja. Aqama li nafsihi syarafan jadida. Para habaib yang mulia itu menegakkan kemuliaan yang baru dengan berjuang, dengan mengikuti napak tilas atas akhlak-akhlak mereka, ilmu-ilmu mereka, dengan wa yu'idu alaina bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Ibu-ibu, saya kasih hadiah sebelum salam. Buat apa berkain batik kalau tidak dengan bajunya? Nenek-nenek sih jangan cakep, diem aja. Ini buat yang muda. Sekali lagi, buat apa berkain batik kalau tidak dengan bajunya? Buat apa beristri cantik kalau tidak jujur hatinya? Satu lagi sebelum salam. Jalan-jalan ke kota Belawan, indah nian pemandangannya. Sama suami jangan melawan, jangan-jangan diduakannya. Ini untuk bapak-bapak nih Bu, bapak-bapak yang nggak sholat subuh berjamaah. Otak-otak ikan tenggiri, sudah botak nggak tahu diri. Karena saya dari Ciawi, biasa saya suka ngulang-ulang syair ini. Sungai Katulampa airnya bersih, tempat mandi dan makan-makan. Sekian dan terima kasih. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih para habaib yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.